Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News. Kali ini Lamongan News akan membahas 4 pemain inti cedera, krisis pemain masih menghantui. Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persela. Lamongan, Radar Lamongan. Jajaran pelatih Persela kembali harus memutar otak. Sebab, 4 penggawa andalan masih dibekap cedera. Yakni Dwi Kuswanto, Riyadno Abioso, dan Ricky Akbar Ohorella cedera lutut. Sedangkan, 2 pemain yang cedera sebelum putaran kedua sudah mengalami cedera. Meliputi Akbar yang mengalami cedera medial collateral ligament, MCL, serta M. Revan Joni Nurianto anterior cruciate ligament, ACL. Mereka masih menjalani program pemulihan dari fisioterapi. Tim medis Persela Hashim menuturkan, pemain yang cedera terus mengalami perkembangan. Dia mengatakan, Dwi Kus dan Abi menunjukkan perkembangan cukup bagus. Sehingga, lanjut dia, 2 pemain tersebut memungkinkan diturunkan saat melawan Persija. Dengan catatan, keduanya sudah mengalami perkembangan sesuai yang diinginkan. Sedangkan Ricky Ohorella masih butuh istirahat hingga 10 hari ke depan. Cederanya sama dan semua masih proses pemulihan, terang Hashim kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin, 12 Januari 2022. Persela Lamongan harus bekerja keras di sisa laga putaran kedua ini. Kini, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir berada di posisi 2 terbawah dengan perolehan 15 poin. Posisi Persela digeser Persipura, yang sebelumnya meraih kemenangan. Skuad biru muda harus melupakan kekalahan 3-0 dari Persita Selasa sore, 11 Januari 2022, serta fokus menghadapi laga di pekan ke-20 menghadapi Persija Jakarta, Sabtu, 15 Januari 2022. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut tentu memiliki motivasi berlipat, yang sebelumnya dipermalukan 1-2 oleh Persipura Jayapura. Head coach Persela Lamongan Jafri Sastra mengatakan, kekalahan atas Persita lalu menjadi perhatian serius. Sehingga, diakuinya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk menghadapi Persija, yang juga ingin bangkit di laga selanjutnya. Disinggung terkait kondisi pemain yang cedera. Ex-pelatih PSPS Pekanbaru Riau itu, belum bisa memastikan pemain yang cedera bisa diturunkan menghadapi Persija. Jafri mengaku masih mengandalkan pemain yang sebelumnya dimainkan melawan Persita lalu. Kita masih pantau terus perkembangannya. Kita hanya melihat pemain yang siap dan tidak siap, jangan dipaksakan, terang pelatih 56 tahun itu. Pelatih fisik Persela Lamongan Ragil Sudirman menjelaskan, dari evaluasi pertandingan kemungkinan terdapat rotasi. Dia berharap pemain yang cedera masih bisa mengikuti program latihan dari tim pelatih. Sebab, menurut dia, pemain baru yang dibutuhkan belum bisa didatangkan. Ragil mengatakan, pelatih sengaja meliburkan latihan. Seluruh pemain hanya berendam es untuk pemulihan. Jajaran tim pelatih Persela menjadwalkan latihan normal dimulai hari ini, 13 Januari 2022, dengan agenda recovery dan sedikit latihan fisik. Jajaran tim pelatih Persela menjadwalkan latihan normal dimulai hari ini, 13 Januari 2022, dengan agenda recovery dan sedikit latihan fisik. Ragil menuturkan, banyak evaluasi yang menjadi catatan tim pelatih. Salah satunya minimnya komunikasi. Antar pemain masih kurang komunikasinya, jadi banyak kesempatan menguap begitu saja, ucap Ragil. Persela lepas Birrul Walidain ke Persikabo, ini alasannya. Timnas Indonesia, Lamongan. Perjalanan Birrul Walidain bersama Persela Lamongan telah berakhir, dan memulai petualangan baru bersama Persikabo 1973 di paruh kedua Liga 1 musim ini. Birrul bergabung dengan Persikabo pada hari terakhir sebelum bursa transfer paruh musim Liga 1 ditutup. Birrul keluar ke Persikabo, permanen, kata manajer Persela, Taufik Kasrun, Kamis, 13 Januari 2022. Taufik mengungkapkan, Persela memutuskan untuk melepas Birrul, karena pemain berusia 26 tersebut memiliki masalah dengan tim. Namun Taufik enggan menjelaskan secara rinci masalah yang terjadi. Intinya indisipliner, ujar Taufik. Persoalan itulah yang juga menjadi penyebab Birrul tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain, DSP, dalam di 2 laga terakhir Persela, masing-masing saat melawan Persipura Jayapura dan Persita Tangerang. Sampai di sini dulu ya dulur El Amania, bantu subscribe, ya dulur, agar channel ini berkembang, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya.